Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Horor Mata Gaib. Tempatnya cerita-cerita misteri, mitos, dan kisah nyata yang bikin bulu kuduku rinding. Malam ini, aku bawain sebuah kisah horor legendaris dari salah satu jalan tol paling angker di Indonesia, yaitu Tol Cipularang. Konon, sering muncul sosok perempuan cantik bergaun putih yang menumpang tanpa diundang, dan tidak semua orang yang melihatnya bisa pulang dengan selamat. Penasaran kan gimana ceritanya? Yuk siapkan nyali kalian, matikan lampu, dan jangan skip videonya sampai habis. Karena cerita ini dijamin bikin kalian merinding sepanjang malam. Jadi begini ceritanya. Malam itu hujan baru saja reda. Sisa rintiknya masih menetes di kaca depan, menyisakan bunyi tik-tik yang teratur seiring sapuan wiper mobil. Jalan tol Cipularang membentang panjang, gelap dan basah, hanya diterangi lampu sorot kendaraan yang lewat sesekali. Kabut tipis mulai turun, membuat pandangan di depan samar-samar, seolah menelan setiap cahaya yang mencoba menembusnya. Raka, seorang sopir travel yang sudah cukup berpengalaman, duduk di balik kemudi dengan wajah serius. Matanya fokus ke jalan, meski sesekali ia melirik ke kaca spion untuk memastikan para penumpangnya baik-baik saja. Malam itu ia membawa 7 orang penumpang dari Bandung menuju Jakarta. Kebanyakan diam, ada yang sibuk dengan ponsel, ada yang terlelap dengan kepala bersandar ke jendela. Entah kenapa, perasaan Raka malam itu tidak enak. Dari awal berangkat, hujan deras turun seakan mencoba menahan mereka agar tidak melanjutkan perjalanan. Tapi jadwal adalah jadwal, dan ia tidak bisa mengecewakan para penumpangnya. Baginya, Cipularang bukan jalur asing. Hampir tiap minggu ia lewat sini. Namun malam itu rasanya berbeda. Sepi banget ya, kayak kita doang yang lewat. Gumam seorang pria muda di kursi tengah sambil merapatkan jaketnya. Suaranya pelan, tapi cukup terdengar di antara kesunyian kabin. Raka hanya menanggapi dengan senyum kaku. Ia tidak ingin menambah suasana jadi lebih mencekam. Dalam hati ia paham betul apa yang dimaksud penumpang itu. Jalan tol memang lengang. Walau tengah malam selalu ada beberapa mobil lain melintas. Sekarang, sepanjang mata memandang hanya ada aspal basah, kabut, dan suara mesin mobil mereka sendiri. Jam di dashboard menunjukkan pukul 00.47. Angin malam masuk sedikit lewat ventilasi, dingin menusuk kulit. Radio mobil yang biasanya menemani perjalanan dengan lagu-lagu dangdut koplo tiba-tiba berisik, mengeluarkan suara krek-krek, lalu hilang sinyal sama sekali. Padahal di jalur ini biasanya sinyal radio masih bisa ditangkap dengan baik. Raka mencoba mengganti channel, tapi hasilnya sama saja. Hanya suara statis yang mengganggu. Akhirnya ia matikan radio, menyisakan kesunyian yang membuat suasana kabin semakin mencekam. Salah satu penumpang wanita yang duduk di kursi paling belakang mendesah kecil. Duh, merinding deh, kok sepi banget? Ia langsung menutup mulutnya, seolah menyesal sudah mengucapkan itu. Raka berusaha menenangkan dirinya sendiri. Ia menarik napas dalam-dalam lalu membuangnya perlahan. Namun saat matanya kembali fokus ke kaca depan, sesuatu di ujung jalan menarik perhatiannya. Ada sosok berdiri di pinggir jalan. Jauh di depan sana, samar-samar, terlihat seorang perempuan dengan gaun putih panjang. Rambutnya tergerai, wajahnya pucat, dan tangannya terangkat pelan seolah sedang melambai. Raka sontak mengerem sedikit, membuat mobil melambat. Jantungnya berdegup kencang, darah seperti berhenti mengalir. Perempuan itu berdiri diam, tidak bergerak, hanya menatap ke arah mobil yang mendekat. Dari kejauhan ia tampak seperti orang yang tersesat, mungkin butuh bantuan. Dengan suara bergetar, Raka mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Paling orang habis kecelakaan atau nunggu jemputan. Tapi hatinya tidak yakin. Di tempat seperti ini, tengah malam begini. Pak, tadi ada yang lihat nggak? Kayak ada orang nyetop di pinggir jalan. Ucap Raka akhirnya, suaranya parau menahan rasa takut. Beberapa penumpang spontan menoleh keluar jendela, mencoba melihat. Namun anehnya, begitu mereka melirik ke arah yang dimaksud Raka, sosok itu sudah tidak ada. Jalan kembali kosong, hanya ada kabut yang makin tebal menutupi pandangan. Mana Pak? Nggak ada apa-apa tuh, jawab penumpang pria tadi mencoba santai meski matanya jelas menyimpan rasa curiga.
"Beneran, tadi ada perempuan berdiri, pakai baju putih, sumpah saya lihat jelas," kata Raka, kini nadanya agak tinggi, seperti membela diri. Salah satu ibu-ibu yang duduk di kursi depan buru-buru menggeleng. "Aduh, jangan ngomongin aneh-aneh deh Pak, kita lagi di jalan tol loh, tengah malam pula." Ia memeluk tasnya lebih erat, wajahnya tegang. Suasana kabin berubah hening, tidak ada yang berani berbicara lagi. Hanya suara mesin mobil yang terdengar monoton, berpacu dengan detak jantung setiap orang di dalamnya. Raka mencoba fokus kembali ke jalan, tapi pikirannya masih dipenuhi bayangan sosok perempuan tadi. Makin lama, perasaan tidak enak semakin menjadi-jadi. Pandangan matanya terasa berat, seperti ada yang memaksa untuk menoleh ke kaca spion. Dan ketika ia akhirnya menuruti dorongan itu, jantungnya hampir copot. Di kaca spion, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di balik kabut yang tipis, tepat di bahu jalan beberapa meter di belakang, terlihat sesosok bayangan putih. Berdiri diam, masih perempuan itu. Padahal mobil sudah berjalan cukup jauh, tapi sosoknya tetap jelas terlihat, seolah tidak pernah ditinggalkan, seolah ia bisa muncul di mana saja, kapan saja, hanya untuk memastikan bahwa Raka melihatnya. Raka buru-buru mengucek matanya, lalu menoleh lagi. Sosok itu lenyap, tapi hawa dingin dalam kabin terasa semakin menusuk, membuat sebagian penumpang merapatkan jaket, dan ada juga yang menggigil meski AC tidak diatur terlalu dingin. "Pak Raka, gak apa-apa kan? Bapak kelihatannya pucat banget," tanya salah satu penumpang, seorang mahasiswa berambut gondrong. Raka hanya mengangguk singkat. "Yah, gak apa-apa, tenang aja," jawabnya cepat, meski suaranya bergetar. Dalam hati ia tahu, ada yang salah dengan malam ini. Sesuatu sedang memperhatikan mereka. Perjalanan pun berlanjut dalam keheningan. Mobil terus melaju, menembus kabut yang kian pekat. Tapi bayangan perempuan bergaun putih itu masih menempel di kepala Raka. Setiap kali ia menatap spion, ia takut melihat sosok itu lagi. Setiap kali ia melirik ke bahu jalan, jantungnya berdebar seolah-olah perempuan itu bisa muncul kapan saja. Dan di saat itulah, samar-samar, tercium aroma wangi bunga melati yang menyusup ke dalam kabin. Wangi itu kuat, padahal tidak ada yang memakai parfum dengan bau seperti itu sebelumnya. Beberapa penumpang mulai saling pandang, sebagian menutup hidung, sebagian lagi memilih diam sambil menunduk. Raka menelan ludah, tangannya semakin erat menggenggam setir. Dalam hati ia berdoa, semoga perjalanan malam itu bisa selesai tanpa ada kejadian yang lebih buruk. Tapi entah kenapa, ia merasa perempuan itu belum selesai, seolah sedang menunggu momen untuk benar-benar menunjukkan wujudnya. Sekitar 5 menit setelah kejadian di pinggir jalan tadi, suasana dalam mobil masih terasa menegangkan. Raka berusaha menenangkan diri dengan memusatkan pandangan ke jalan yang lurus dan gelap di depannya. Penumpang lain hanya saling diam. Sebagian mencoba tidur, sebagian lagi menatap kosong keluar jendela, meskipun yang terlihat hanya kabut tebal yang menelan malam. Namun, rasa tidak enak itu belum hilang. Entah mengapa udara di dalam mobil terasa lebih dingin dari biasanya, seakan AC menyala pada suhu terendah, meski sebenarnya tidak. Tiba-tiba terdengar suara pelan dari kursi paling belakang. Suara seorang perempuan. "Pak, saya ikut numpang ya. Saya sendirian, mau ke Jakarta." Suaranya terdengar lirih, datar, tapi cukup jelas untuk membuat semua orang di dalam mobil spontan menoleh ke belakang. Raka yang mendengarnya hampir saja menginjak rem. Ia yakin betul kursi di belakang sudah penuh sejak mereka berangkat dari Bandung. Tidak mungkin ada orang baru masuk tanpa disadari. Namun ketika ia menoleh sekilas lewat spion tengah, matanya langsung menangkap sosok perempuan muda yang duduk anggun di kursi belakang, tepat di pojok dekat jendela. Rambutnya panjang terurai, masih tampak basah seperti habis diguyur hujan, menempel di pipi pucatnya. Meski wajahnya pucat pasi, tapi ada senyum samar yang begitu menawan. Cantik, tapi dalam tatapan matanya, ada sesuatu yang membuat bulu kuduk Raka berdiri. Aduh, iya Mbak, silakan," jawab Raka terbata-bata. Ia sendiri tidak paham kenapa bisa memberikan jawaban itu, padahal logikanya jelas tidak masuk akal. Kursi penuh, pintu mobil terkunci sejak awal, tapi perempuan itu sekarang duduk di sana seolah memang penumpang sejak awal. Penumpang lain pun tidak ada yang berani protes. Ada yang menunduk pura-pura tidur, ada yang menatap ke arah luar dengan mata kosong, dan ada pula yang hanya bisa menggigit bibir sambil berdoa dalam hati. Perempuan itu duduk tenang, menunduk, tangannya memainkan ujung rambut panjang yang meneteskan air ke kursi. Aroma wangi bunga melati mendadak memenuhi kabin mobil. Wanginya begitu menyengat, menusuk hidung, membuat suasana semakin tidak wajar.
Beberapa menit berlalu dalam keheningan, hanya suara mesin mobil dan deru angin malam yang menemani. Raka mencoba melirik ke spion tengah untuk memastikan keberadaan perempuan itu. Namun yang membuat darahnya berdesir, di kaca spion ia tidak melihat bayangan perempuan itu sama sekali. Kursi di spion terlihat kosong. Padahal, jika ia menoleh sedikit ke belakang, perempuan itu masih duduk di sana dengan anggun. Keringat dingin mulai membasahi pelipis Raka, meski AC tidak begitu dingin. Jantungnya berdegup semakin kencang. Rasanya seperti hendak meloncat keluar. Raka menggenggam erat setir, berusaha sekuat tenaga agar mobil tetap melaju stabil. Ia tahu, kalau sampai kehilangan kendali, nyawa semua penumpang bisa terancam. Tiba-tiba perempuan itu menoleh perlahan. Suaranya terdengar jelas, meski hanya berupa bisikan. "Pak, jangan lewat KM97 ya. Banyak yang suka ikut di sana." Suara itu seakan menggema di telinga Raka, membuat bulu kuduknya meremang sampai ke tengkuk. Ia tidak berani menoleh lagi, hanya bisa menatap jalan lurus di depan dengan mata yang semakin berkaca-kaca karena rasa takut. Kata-kata itu terus terngiang. Banyak yang suka ikut di sana. Apa maksudnya? Siapa yang dimaksud dengan yang suka ikut? Salah satu penumpang, seorang ibu-ibu yang dari tadi memeluk tasnya erat, mulai menangis pelan. Ia komat kamit membaca doa, menutup mata rapat-rapat. Penumpang lainnya hanya bisa diam, wajah mereka pucat pasi. Mahasiswa gondrong yang tadi berusaha terlihat santai kini menggigit jarinya sendiri, berusaha menahan gemetar. Semua seolah tahu bahwa yang ada di dalam mobil bersama mereka bukanlah manusia biasa. Raka memberanikan diri melirik ke kaca spion sekali lagi, berharap sosok perempuan itu sudah lenyap. Dan benar saja, kursi belakang yang tadi ditempati perempuan itu tampak kosong di spion. Namun ketika ia menoleh cepat ke belakang, perempuan itu masih ada di sana, duduk dengan tenang, senyum samar tidak pernah hilang dari wajahnya. Ketakutan Raka memuncak. Ia berkedip sekali, dan begitu membuka mata lagi, sosok perempuan itu lenyap. Kursi belakang kosong, benar-benar kosong sekarang. Tidak ada lagi jejak basah, tidak ada suara, tidak ada aroma melati. Namun hawa dingin tetap tertinggal, menusuk hingga ke tulang. Penumpang lain pun menyadari hal itu. Seorang pria yang duduk di samping jendela buru-buru merapatkan tubuhnya ke kursi. Wajahnya memucat. "Astaga, tadi beneran ada kan, Pak? Saya nggak salah lihat kan?" Suaranya bergetar. Raka tidak bisa menjawab. Tenggorokannya terasa kering. Lidahnya keluh. Ia hanya bisa mengangguk pelan. Penumpang lain menutup wajah dengan tangan, sebagian mengenadahkan kepala sambil terus berdoa lirih. Kabin mobil menjadi senyap. Hanya suara mesin dan detak jantung masing-masing yang berdegup kencang. Tidak ada yang berani membuka pembicaraan lagi. Semua larut dalam ketakutan, berharap perjalanan cepat selesai. Namun Raka tahu, malam itu belum selesai. Kata-kata perempuan tadi terngiang jelas di kepalanya. Jangan lewat KM97. Ia tahu betul KM97 adalah titik yang sering disebut orang sebagai tempat paling angker di Tol Cipularang. Sudah banyak cerita beredar, dari kecelakaan misterius hingga penampakan-penampakan yang tidak masuk akal. Mobil terus melaju menembus kabut, tapi hawa mencekam itu tidak juga hilang. Raka bisa merasakan setiap penumpang menahan napas, seakan takut jika suara sedikit saja bisa memanggil sesuatu kembali. Hanya dalam diam, semuanya sadar, perjalanan malam itu sudah tidak lagi sama. Ada sesuatu yang ikut bersama mereka, meski sosoknya tak lagi terlihat. Sesampainya di Jakarta, waktu sudah menunjukkan hampir pukul 3 dini hari. Lampu-lampu kota menyambut dengan terang, kontras sekali dengan gelap pekat dan kabut yang tadi menyelimuti jalan tol Cipularang. Namun meskipun mereka sudah sampai di tempat tujuan dengan selamat, wajah para penumpang terlihat pucat, tegang, dan tidak ada satupun yang tampak lega. Biasanya, setiap perjalanan selesai, mereka akan mengucapkan terima kasih sambil tersenyum. Bahkan ada yang bercanda sebelum turun. Kali ini berbeda. Semua penumpang turun dengan cepat, tanpa banyak bicara. Beberapa hanya mengangguk singkat kepada Raka, lalu pergi dengan langkah tergesa, seolah ingin segera melupakan malam yang baru saja mereka alami. Raka duduk di kursinya. Tangannya masih menggenggam setir erat-erat. Tubuhnya gemetar halus. Keringat dingin membasahi punggung meski AC sudah dimatikan sejak tadi. Ia merasa jiwanya masih tertinggal di Cipularang. Di jalan panjang yang dipenuhi kabut itu, bersama dengan sosok perempuan bergaun putih yang sempat duduk di mobilnya. Kata-kata terakhir perempuan itu terus berputar di kepalanya.
jangan lewat KM 97. Setelah membereskan administrasi travel dan memastikan mobilnya terparkir dengan aman, Raka berjalan lunglai menuju warung kopi kecil dekat terminal. Di sana, beberapa sopir travel lain sedang duduk santai, merokok sambil menyesap kopi hitam panas. Begitu Raka datang, wajah letihnya langsung menarik perhatian. "Wah Ra, lo kenapa? Pucat banget, kayak abis lihat setan," canda salah satu temannya sambil tertawa kecil. Raka tidak langsung menjawab. Ia hanya duduk, memesan segelas kopi, lalu menunduk lama. Setelah meneguk sedikit air hangat, barulah ia mulai bercerita. Suaranya pelan, namun cukup untuk membuat teman-temannya ikut terdiam serius. Ia menceritakan bagaimana di tengah jalan tol yang sepi, ia melihat seorang perempuan berdiri di pinggir jalan, melambai pelan. Lalu bagaimana perempuan cantik itu tiba-tiba muncul di dalam mobil, duduk di kursi belakang meski semua kursi sudah penuh. Bagaimana aroma melati memenuhi kabin. Bagaimana perempuan itu menghilang setelah memperingatkan tentang KM 97. Teman-temannya yang awalnya santai, kini tampak tegang. Salah satu dari mereka, sopir tua bernama Darto, menghela nafas panjang sambil mematikan rokoknya. "Lu akhirnya ngalamin juga ya, Rak. Gue udah sering dengar cerita itu dari banyak sopir. Bahkan gue sendiri pernah lihat sekali, sekitar 2 tahun lalu. Cuma waktu itu gue lagi sendirian nyetir, nggak bawa penumpang. Sosoknya sama, perempuan cantik, wajah pucat, rambut basah, kadang senyum, kadang cuma diem. Dia nggak selalu naik mobil, kadang cuma berdiri di pinggir jalan. Tapi kalau udah nunjukin diri, biasanya ada pesan yang dia tinggalkan." Sopir lain ikut menimpali. "Benar, ada temen gue, sopir truk, yang katanya pernah ditumpangin sama dia. Awalnya nggak sadar, dikira orang biasa. Tapi makin lama makin aneh. Pas dilihat di kaca spion, ternyata nggak ada bayangan. Akhirnya truknya oleng, hampir masuk jurang. Untung masih selamat. Sejak itu dia nggak mau lagi lewat Cipularang malam-malam." Raka mendengarkan dengan seksama, meski jantungnya kembali berdebar. Ia mulai sadar bahwa kejadian yang dia alami malam tadi bukan sekedar kebetulan. Ada pola, ada cerita yang sama dari banyak orang. Sosok perempuan itu bukan hanya bayangan hayalannya, tapi memang ada, entah dalam bentuk apa. Darto melanjutkan ceritanya. Konon katanya, perempuan itu korban kecelakaan parah bertahun-tahun lalu di KM 97. Mobil yang ditumpanginya reksek parah. Semua penumpangnya meninggal di tempat. Katanya mukanya masih utuh, masih cantik. Makanya orang-orang gampang ingat kalau lihat. Sejak itu arwahnya sering muncul di sekitar situ. Ada yang bilang dia cuma pengen pulang, pengen ada yang ngantarin. Ada juga yang percaya dia masih terjebak di sana, nggak bisa tenang. Makanya dia suka nunjukin diri ke sopir-sopir. Sopir muda lain menambahkan dengan suara bergetar. Tapi ada juga cerita yang lebih serem, Bang. Katanya kalau ada yang terlalu lama tatap mata dia, orang itu bisa dibawa ikut. Bukan cuma kecelakaan, tapi beneran hilang. Ada sopir travel yang sampai sekarang mobilnya nggak pernah ditemukan. Orang bilang dia ditarik masuk sama perempuan itu. Suasana warung kopi mendadak hening. Semua sopir menunduk. Sebagian menatap meja kosong, sebagian lagi meremas gelas kopi dengan gugup. Malam semakin larut, tapi rasa takut malah semakin pekat. Raka merinding mendengar semua cerita itu. Ia meneguk kopinya dalam sekali minum, berharap cairan panas itu bisa mengusir dingin yang menempel di tubuhnya. Namun rasa itu tidak hilang. Sosok perempuan tadi seakan masih duduk di pojok warung, memperhatikan dari jauh, menunggu siapa yang cukup berani menatap matanya lagi. Sejak malam itu, Raka benar-benar berubah. Ia tidak pernah lagi berani lewat Cipularang seorang diri. Kalau ada jadwal malam, ia selalu mencari teman sopir lain untuk konvoi, atau bahkan menolak perjalanan jika tidak memungkinkan. Setiap kali melewati KM 97, ia selalu memperlambat laju mobil, membaca doa sebanyak mungkin, dan tidak pernah berani melirik ke spion terlalu lama. Walaupun jalan tol Cipularang terlihat seperti jalan biasa, dengan aspal mulus dan lampu jalan di beberapa titik, bagi para sopir yang sering melaluinya, jalan itu menyimpan cerita yang tidak bisa dijelaskan logika. Di balik kabut, di balik dinginnya udara malam, ada sosok perempuan yang masih berkeliaran. Wajahnya cantik, senyumnya menawan, tapi matanya menyimpan rahasia gelap. Beberapa orang percaya perempuan itu hanya ingin pulang, hanya ingin ada yang menemaninya sampai tujuan. Tapi banyak juga yang yakin, siapapun yang menatap matanya terlalu lama akan ikut bersamanya ke tempat yang tidak pernah bisa dijelaskan. Dan bagi Raka, setiap kali melewati jalan itu, setiap kali mobilnya menembus kabut malam di Cipularang, ia tahu,
Entah ia melihatnya atau tidak, sosok perempuan cantik itu selalu ada di sana, menunggu. Itu tadi kisah horor tentang legenda nyata, perempuan cantik di Tol Cipularang. Sampai sekarang banyak sopir dan penumpang yang masih mengaku pernah melihat sosok ini, terutama di sekitar KM 97 yang dikenal angker dan penuh misteri. Benar atau tidak, yang jelas, jalan tol ini memang menyimpan banyak cerita yang sulit dijelaskan dengan logika. Kalau kalian punya pengalaman mistis di jalan tol, tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu nanti bisa aku angkat jadi cerita berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan kisah-kisah horor lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya, dan hati-hati kalau melintas malam-malam di jalan tol, jangan sampai ada yang tiba-tiba ikut numpang di kursi belakang kalian.